Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam untuk sedulur KPU Banyumas. Jumpa lagi dengan saya, Imam Arif S., Ketua KPU Kabupaten Banyumas dalam program Panggung Anak Muda. Sebuah program KPU untuk menghadirkan anak-anak muda yang dari berbagai macam disiplin ilmu, dari berbagai macam profesi, kita akan belajar bersama dan sharing terkait dengan pengalaman hidupnya, termasuk juga terkait dengan penguatan demokrasi dan pemilu khususnya. Pada kesempatan kali ini, hadir seorang anak muda yang luar biasa, sangat inspiratif, dan kita akan belajar dari beliau terkait dengan bisnis, usaha, dan juga pengalaman hidupnya selama ini. Kita sapa beliau Mas Puji Ngapak. Halo, apa kabar Mas Puji Ngapak? alhamdulillah, baik, sehat. Oke, nama lengkap namanya? Nama lengkap Pujianto. Pujianto. Iya. Terkenal Puji Ngapak karena apa? Dari 2011, memang saya membangun bisnis kaos ngapak, maka setiap saya kenalan dan memperkenalkan diri biasanya Puji. Oh, Puji Ngapak. Karena ini Banyumas banget ya. Banyumas. Banyumas Girl ya, Iya. kalau istilah kita gitu, Banyumas Girl. Oke, sedulur KPU Banyumas, kita akan belajar bersama dengan Puji Ngapak terkait dengan pengalaman usaha, termasuk perspektif beliau terkait dengan demokrasi dan pemilu nantinya ceritakan itulah. Mas Puji Mas ya, Boleh. Mas lah, jangan panggil-panggil. Mas Puji, saat ini jenengan jadi ketua Aspikmas ya. Konon katanya seperti itu. Ini Aspikmas itu apa ya Mas Puji? Jadi Aspikmas itu kepanjangan Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Banyumas. Wih, dengan asosiasi ya. Asosiasi kumpulan mengakak ya. Iya. Pengusaha kecil, Mikro Kecil Menengah Kabupaten Banyumas. mikro kecil menengah UMKM lagi Iya, ya. betul. Sekabupaten Banyumas ya. Kabupaten Banyumas. Ini berdiri tahun berapa itu Aspikmas? Berdiri secara resmi legal formalnya dilantik sama Pak Bupati itu 28 Juli 2020. 2020. Mungkin latar belakang mengapa pendirian Aspikmas Mas? Oke, sebenarnya yang lebih paham betul latar belakangnya nanti dari teman-teman kedinasan. Tapi saya mencoba menyampaikan dari sisi kami ya. Jadi gini, pemerintah Kabupaten Banyumas, dinas terkait khususnya tenaga kerja koperasi dan UMKM untuk melakukan tugas utamanya yaitu pemberdayaan dan pendampingan UMKM. Yang mana konon katanya nih, di Banyumas itu UMKM itu jumlahnya di data dinas itu 100.000 lebih. 100.000 lebih. Yes. Dari penduduk, kalau pemilih 1,3 juta berarti 10% ya? 10% ya, gitu kan? 10% pengusaha Ya, mikro kecil menengah. Muriti Sumawung Papat, berarti sangat banget ya. Banyak banget. Maka Oke. dari hal tersebut yang kemudian teman-teman dinas ataupun pemerintah pasti ada keterbatasan dari sisi resource, waktu dan lain sebagainya. Itulah akhirnya kemudian dibentuklah Aspikmas. Aspikmas. Ya, kurang lebih seperti itu karena keterbatasan pemerintah atau dinas terkait pasti akan berimbas kepada programnya itu optimal atau enggak. Ya, sederhananya gini loh. Sederhananya itu kalau mungkin sebelum ada Aspikmas itu ketika pemerintah mengadakan pelatihan, misalkan contoh pelatihan buka ya, paling sederhana gitu kan. Saya dinas, saya kenal sama Mas Arif gitu. Mas Arif tolong dong carikan 30 peserta untuk mengikuti pelatihan buka tanggal 30. Karena nggak berdasarkan data, Mas Arif akan nyarinya teman-temannya Mas Arif. Betul. Yang belum tentu usahanya itu boga. Betul. Dari sisi anggaran nggak efektif, dari sisi impact nggak maksimal. Nggak kenal lah ya. Iya betul, dari situlah mungkin teman-teman dinas merasa harus membentuk mitra pemerintah gitu. Akhirnya dibentuklah diinisiasi adanya Aspikmas. Aspikmas lokal Banyumas ya? Lokal Banyumas. Sampai pusat nggak ada? Sampai pusat nggak ada. Cuma memang menariknya gini Mas. Jadi kita kan cukup intens komunikasi dengan staf khususnya Pak Menteri gitu ya. Beberapa kali kita ngobrol itu ternyata beliau pun mengamini bahwa Aspikmas ini punya value yang berbeda. Itu yang kemudian pernah waktu itu beliau menanyakan, Mas Puji, ada nggak nih Aspik Tegal gitu kan? Sudah disiapkan lahan 2000 meter persegi untuk teman-teman UMKM itu belum ada, bagus gitu kan? Sementara dari Banyumas nanti bisa diduplikasi. Oke, mantap, luar biasa ini Mas Puji Ngapak dan kawan-kawan. Aspikmas itu berjenjang ya sampai kecamatan? Ya,
itu value yang tadi saya sampaikan cukup berbeda. Hmm. Jadi secara struktural itu ada kepengurusan di kabupaten, saya sebagai ketua umum, kemudian ada koordinator kecamatan, ada kepengurusan kecamatan di mana di dalamnya itu ada Pordes. Oh, Jadi ada desa. ada Luar Pordes, biasa ada ini. Pordes. Ini yang cukup efektif, Mas. Jadi dengan struktural seperti ini, maka benar-benar definisi dinas merasakan manfaatnya, ada percepatan. Baik penyampaian informasi ataupun penyampaian program langsung dalam waktu satu pencet kita ke grup, semuanya terdistribusi. Sampai desa 331 sudah ada? Sebagian besar sudah. Wih, mantap. Target sampai kapan ini? Semua kena 331. Sebenarnya saat ini kita kan dari satu tahun pertama ini growth-nya cukup kencang. Kita juga cukup kaget ya. Jadi sampai Agustus kemarin anggota kita 3.343 yang terregistrasi secara resmi gitu kan. Nah, concern kita saat ini gitu, saya memastikan bahwa kita sudah bukan waktunya lagi untuk memperbanyak anggota menurut saya. Maka saya menginstruksikan ke teman-teman gitu, ya saatnya sekarang itu jangan banyakin anggota, tapi bagaimana kita mengoptimalkan anggota yang sudah bergabung itu mendapatkan impact atau manfaat. Oke, mungkin gini Mas, sharing ke sedulur kami Banyumas, untuk daftar jadi anggota seperti apa Mas? Oke, untuk daftar jadi anggota yang apa? Anggota aslinya ini. Ya, syaratnya jelas dia itu pengusaha UMKM. UMKM. Ya. Ada kriteria? Ada, levelnya itu kan mikro kecil menengah. Jadi kalau yang sudah besar ya tentunya. Oke, mikro sepira. Mikro itu kalau aturan yang terbaru itu sampai 2 miliar. Jadi cukup besar sebenarnya. Ini beban juga Mas. Maksimal gitu kan. Omsetnya per tahun. Padahal dulu waktu kita dibentuk itu maksimal itu 300 juta. Sekarang dengan PP yang terbaru, saya lupa PP 21 kayaknya. Itu mikro itu menjadi 2 miliar. Berarti kabeh wong sing dodolan dalan bisa masuk ya? Betul gitu kan. Walaupun di data kami Mas, dari 3.000 sekian kita petakan rata-rata memang akhirnya ultra mikro dan mikro. Ultra mikro ya berarti cilik banget ya. Cilik. Betul. Gitu kan para yang jualan gerobak bisa masuk angka. Bisa masuk. Gitu ya. Berarti kalau seperti itu bukan angka 120 Mas, boleh jadi sampai 300. Iya, betul. Bahkan konon termasuk penyumbang devisa tertinggi ya. Betul. Itu ya. Kalau di nasional katanya 90%-an. 99%-an. Itu gitu ya. Ketika krisis UMKM ini lah yang masih aktif gitu ya. Punya daya tahan. Termasuk pandemi mungkin ya. Banyak teman-teman yang kemudian waktu itu cukup ramai juga. Apakah iya UMKM nggak terdampak? Sebenarnya terdampak. Cuma karena gerbongnya itu nggak sebesar pengusaha besar. Paling karyawan kan 2 atau 3. Sehingga saat ada pandemi ya nggak bebannya nggak besar-besar. Tetapi kan tetap ngena juga ya. Ya pasti gitu. Nanti saya bisa dapat ya. Sangat bisa. Ini karena kumpulannya pengusaha mikro kecil menengah berarti Mas Puji juga punya usaha ya? Ya. Bisa ceritakan mungkin pengalaman usaha Mas Puji yang bisa menginspirasi sedulur kami Banyumas ini. Oke. Ini anak-anak muda ini. Oke, Mas Arif. Jadi kalau berbicara pengalaman bisnis, saya memang belum lama-lama banget ya. Mulai 2011 waktu itu. 2011? Kuliah? Kuliah. Wih, masa. Sekitar semester 4, semester 5. Wih, ini anak muda, kawan muda KPU Banyumas. Beliau, Mas Puji, mulai mandiri sejak semester 4. Oke, terus lanjut. Oke, dari situ itu saya dulu ngikut program namanya program mahasiswa wirausaha. Program mahasiswa wirausaha. Oke, ada. Istilah sederhananya ada semacam kompetisi gitu, kemudian konsep saya lolos Mas. Dapat pendanaan 10 juta. Pertanyaannya adalah apakah uang 10 juta itu cukup untuk kita membangun bisnis dengan karyawan, dengan peralatan dan tempat yang memadai? Bisa nggak? Cukup nggak? Tentunya nggak cukup gitu kan. Akhirnya karena saya sudah punya impian ke arah sana, maka mau nggak mau gimana caranya konsep bisnis saya harus saya realisasikan. Karena waktu itu masih ngekos, maka saya mulai dari kamar kos. Jalan Cendrawasih nomor 19. Tak rubah sedemikian rupa. Saya 19 kan ya? Saya 19. Cendrawasih 19. Di sana Mas. Nah, tapi menariknya begitu baru 2 bulan berjalan di kos-kosan. Kalau siang itu tempat tidur saya titipkan kamar sebelah yang kosong. Kalau malam baru buat istirahat. Nah, baru 2 bulan ternyata yang punya kos-kosan itu menjual kos-kosannya karena mau dibagi-bagi ahli waris gitu. Nah, disitulah saya mikir, aduh ini gimana caranya saya tetap bisa menjalankan bisnis saya. Nah, akhirnya singkat cerita, saya lobby-lobby lah waktu itu ke Ibu Rektor. Pasang muka memelas, dapatlah satu toko di Jalan Kampus nomor 16 pas turunan Sumarjito. Masih gratis Mas. Bisnis apa itu? Waktu itu memang sudah mengangkat tema kaos kapak. Kaos kapak.
Nah, dari situ tadi saya sampaikan, karena masih muda, masih kuliah, nah, pikirannya sederhana, punya bisnis satu, panennya satu, Mas. Oke. Maka punya bisnis dua, panennya dua. Saya dulu kepikiran, saya harus buka bisnis lagi. Ternyata nggak semudah apa yang saya bayangkan gitu. Saya waktu itu buka pisang coklat pernah 10 gerobak, satu ruko di Cilacap, Pemalang, Semarang, akhirnya tumbang dalam waktu 8 bulan, 1 tahun gitu kan. Bukan orang mikir, itu kita pikir. Iya, betul kan. Yang panennya lebih banyak, ternyata malah habisnya lebih banyak Betul, gitu. betul. Nah, terus kemudian buka lagi rumah makan Banzai Bento, waktu itu cukup besar gitu kan. Rumah makan Jepang khas banget lah. 2015-an, ya hanya bertahan 5-6 bulan kita tutup. Oke. Buka lagi warung lagi, Bento Box, 1 tahun sampai 1 tahun 3 bulan tutup. Nggak disit, ini bener-bener tutup. Orang kapok ya, Mas? Prinsip saya tidak pernah memaknai proses kekurang beruntungan saya sebagai kegagalan, tapi sebagai proses pembelajaran. Wih, mantap ya. Bola balik bangkrut nggak salah itu tetap fight ya, tetap bangun dan tetap maju gitu terus ya. Ya. Ini daya tahan dan daya juang luar biasa terus. Nah, mental usaha ini gimana? harus Mas, harus. Jadi dari situ saya coba buka bisnis-bisnis yang lain juga gitu kan. Belum beruntung. Di 2018 akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya ada yang salah. Oke. Sampai akhirnya saya ketemu dan saya yakin ternyata apa yang disampaikan mentor bisnis saya dulu itu ternyata benar. Bisnis itu harus fokus. Jangan speedy ya, Iya, gitu kan. Dan greedy mah. Jadi harus fokus. Betul. Fokus satu, besarkan, kembangkan sampai benar-benar mentok, baru kita boleh lah bisnis yang lain gitu kan. Sistemnya sudah jadi. Sama itu pengalamannya Mas. Dengan saya. Oke. Satu alma mater gitu ya. Alma mater kurang beruntung. Iya. Nah, akhirnya 2018 saya memutuskan untuk fokus di kaos ngapak. Dengan fokus itulah akhirnya semuanya terlihat, Mas. Oke. Yang tadinya mungkin kita nggak melihat ada celah jadi kelihatan. Yang tadinya kita melihat tidak melihat ada kebocoran jadi kelihatan. Di situ saya perbaiki semuanya, tim saya perbaiki, sistem perbaiki. Alhamdulillah di pandemi malah Mas, kita pandemi awal itu mengalami lesatan lebih dari 500% dan kita membuka di 3 kabupaten dengan 5 cabang di masa pandemi. Mantap. Ceritanya gitu. Oke. Usia berapa ya Mas? Usia 31. 31 mulai bisnis usia 20 ya? Berarti iya 21-an. Istri bocok? Kelihatannya udah belum Mas. Kayaknya udah kayak. Anak satu Mas. Wis mantap. Oke, Mas Puji menarik. Ya, hal sama lah yang terjadi di diri saya sebenarnya. Karena faktor speed itu, orang tidak fokus. Saya dulu punya minimarket, tidak punya rumah, tapi saya tertarik di sini yang lain. Akhirnya modal minimarket habis sudah yang lain dan semua habis semua. Oke, itu pengalaman itu dah. Oke, Mas Mas Puji. Terkait aspek Mas, pembinanya dilakukan aspek Mas ke anggota seperti apa Mas? Oke, jadi memang sebenarnya secara prinsip kalau berbicara aspek Mas sebagai mitra pemerintah sebenarnya sifatnya hanya membantu performa pemerintah gitu ya. Tapi memang faktanya ya kami mencoba memberikan yang terbaik lah. Nah, apalagi anggota sudah banyak. Maka di struktural kami ada bidang 1, bidang 2, bidang 3 Mas. Yang itu mencerminkan tupoksi dan juga model pemberdayaan. Bidang 1 itu pengembangan kapasitas usaha dan SDM. Ini yang punya tugas untuk membantu mengembangkan kapasitas bisnis ataupun personal UMKM. Dengan cara apa? Membuat rencana pelatihan, melakukan pelatihan, dan mengevaluasi pelatihan. Siap. Kalau dulu mungkin pelatihannya itu belum tentu kita melakukan pelatihan atau mengikut sertakan peserta untuk pelatihan itu sesuai. Sekarang kita pilah-pilah. Akan karena kita punya misi ya. Misinya salah satunya adalah mendistribusikan akses informasi dan kebijakan pemerintah untuk UMKM secara merata di 27 kecamatan. Sekarang kita, kalau ada orang mau mengikuti pelatihan, kita sortir datanya ini udah pernah mendapatkan apa belum. Kalau sudah ya gantian yang lain. Harus ada database sebenarnya. Harus ada. Itu yang memang kita juga konsen banget, kita sedang inventarisir database. Menggerakkan sekretaris-sekretaris di 27 kecamatan. Nah itu bidang 1 Mas Imam. Contohnya kita kemarin sudah melakukan pelatihan branding di 17 kecamatan, roadshow gitu kan. Kemudian pelatihan packaging, kemudian pelatihan foto produk juga, pelatihan digital marketing dan pelatihan. Kemudian ada lagi bidang 2. Bidang 2 itu perencanaan, fasilitasi usaha dan pembiayaan. Ini yang punya tugas untuk membantu melakukan pendampingan legalitas, membantu membuat NIB, UMK, PIRT, halal, bahkan sampai merek.
Oke, Ya, mantap. itu bidang 2 sudah banyak Mas. Kalau NIB UMK kita kolaborasi dengan DPMPTSP ya, dengan Gelas Umi Kecengnya Gerakan Legalitas. Itu kita turun ke kecamatan-kecamatan dan info yang saya dapat dari Bu Sinta terakhir itu ternyata sudah berhasil membantu 13.400 UMKM. Mantap ya. Dibuatkan NIB UMK secara Itu cuma gratis. gratis 5 sampai 10 Masih menit. terbuka sampai sekarang? Masih terbuka. Ini untuk anak muda, kawan apa, sedulur kami Banyumas, terutama anak-anak muda, monggo ini di DPMPTSP. Mall Praktek. Mall pelayanan publik. Ya, Mall pelayanan publik. Itu gratis ya. gratis. Kalau butuh pendampingan, hubungi Aspek Pak. Iya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di bidang 2 juga selain legalitas kita ada subbidang itu pembiayaan. Oke. Ini yang punya tugas untuk membantu mengakselerasi permodalan. Oh, iya. Kita channeling Mas dengan perbankan, dengan lembaga keuangan non perbankan atau koperasi. Nah, yang sudah kerjasama ada salah satu BUMN lah. Kalau boleh sebut merek ya saya sebut, kalau enggak ya nggak usah. Sebut aja nggak apa-apa. Pegadaian. Pegadaian, oke. Pegadaian sudah support kami. Pegadaian itu yang tagline-nya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Walaupun nggak tahu sih di belakang ada masalah. Oh, berarti kan memang PR-nya UMKM itu satu adalah kurang modal, dua pasar ya. Empat sebenarnya Mas, Apa sih? menurut saya. Permodalan, Permodalan. yang klasik kan permodalan Modalnya sama pasar pasar. ya. Padahal ada lagi, kemudian ya itu pendampingan legalitas. Oke. Karena legalitas itu penting. Kemudian yang kedua adalah penguatan organisasi. Serampung kabel lah ya. Iya. Di Aspek digarap kemana ya? Kita ikhtiar ke arah sana, walaupun penuh dengan keterbatasan. Nah, kemudian itu bidang 2. Bidang 3, promosi dan pemasaran, Mas. Gitu ya. Ini yang punya tugas untuk mengakselerasi jaringan pemasaran, baik secara online ataupun offline. Itu metode-metode pendampingan yang kita lakukan ke teman-teman. Mungkin ada model kegiatan bareng misalnya festival atau apa misalnya. Ada Ya. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita mau bikin bazar. Cuma bazar. sekali lagi terbatas karena pandemi ya. Betul. Belum diperbolehkan gitu. Sampai akhirnya ya kita melakukan hal-hal yang sederhana Mas. Contoh, kita promo serentak. Promo serentak karena sekarang semua orang punya HP, punya WA. Maka kita bikin program sederhana. Contoh hari Senin nih, produknya siapa atau bisnisnya siapa yang kita promosikan di WA story kita. Secara serentak, teman-teman pengurus mempromosikan. 3.000? Kita ada berjenjang, Iya. gitu ya. Ada yang di level korcap, ada yang di level ketua, gitu kan. Tapi mereka menduplikasi di wilayahnya masing-masing. Mantap ya, berarti efektif sebenarnya itu. Cukup efektif. Kalau satu orang view-nya 100, kali Iya. kan berapa orang? Kalau saya sampai 400 ada ini. Masih kalah Mas. Saya sampai 600. Wih. Sangat besar. Luar biasa. Ini efektif ya. Efektif Mas. Minimal brand awareness-nya meningkat. Iya. Gitu kan. Brand Perkara, awareness-nya jadi apa? Brand awareness. jadi Kesadaran kesadaran merek, kesadaran masyarakat terhadap merek tertentu. Minimal itu meningkat. Itu yang dilakukan. Itu sih. Oh, mantap itu. Oke Mas, menurut Mas Puji itu peran pemerintah terhadap UMKM sudah bagus atau ada yang kurang atau gimana itu? Pandangan jenengan deh. Kalau berbicara bagus nggak bagus ya sebenarnya sih sudah cukup bagus Mas. Tinggal dioptimalkan dan dimasifkan lagi saja. Karena apa yang kita rasakan untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan UMKM nggak bisa sendirian Mas. Nggak bisa hanya dinas terkait sendiri, nggak bisa hanya Aspikmas sendiri, tapi harus benar-benar prinsip kolaborasi lintas sektoral. Itu juga yang memang kita lakukan Mas. Dari awal kepengurusan kita komitmen harus kolaborasi, nggak bisa enggak. Sekarang bayangkan 3.000 sekian saja ya, nggak usah berbicara yang ratusan ribu, 3.000 sekian. Kalau setiap kecamatan dilakukan pelatihan 30 orang, minimal konsekuensi yang mutlak muncul adalah biaya konsumsi itu kan. Kalikan 10 pelatihan saja, kalikan 27 kecamatan. Biayanya cukup besar dari sisi biaya. Maka benar-benar harus kolaborasi. Pemerintah dengan perannya ya melakukan program pendampingan atau tugas sesuai perannya, Aspikmas dengan perannya, kemudian swasta dengan perannya dan sektor-sektor yang lain. Jadi kalau ini bisa komitmen bersama-sama orientasinya satu, orientasi untuk UMKM, saya yakin ini momentum terbaiknya Banyumas untuk UMKM-nya bertumbuh berkembang secara bersama-sama. Oke, harus gotong royong lah gitu ya. Gotong royong. Smart gotong royong menjadikan UMKM naik kelas. Oke Mas Puji. Oke, dari program pusat juga ada PKB itu Mas? Ada Mas. Ada ya? Ada program juga sama ya? Ya. Akses bisa gitu ya? Akses bisa Mas. Dan alhamdulillah yaitu kita cukup beruntung ya. Ada staf sus Pak Menteri yang kemudian asli Purwokerto. Itu Pak Agus itu. Salah satu sekretariat kami di Prompong itu adalah atas fasilitasi beliau.
Sehingga diberikan cuma-cuma gitu kan. Kemudian beberapa info juga kita diberikan semua. Akunya dulu PPATK. BI. Oh, BI ya. Itu asli orang tua ya. Dan membackup lah ya kegiatan-kegiatan. Support, sangat support. Oke, nah. Di dinas juga sama ya? Dinas juga sama. Kalau backup dinas terkait apa saja, Mas? Jadi metode pelatihan tadi yang saya sampaikan ada 3, Mas. Satu, top down. Top down itu memang program anggaran dari pemerintah, baik dinas tempat ataupun provinsi atau pusat. Kita tinggal supply peserta, Mas. Nah, ada yang bottom up. Bottom up itu yang teman-teman Aspikmas kemudian dia menarik kebutuhan anggota, kemudian diadakan pelatihan dengan sistem channeling untuk anggarannya. Ada yang kemudian dari kita yang sifatnya itu edukasi. Apa yang menurut teman-teman UMKM merasa belum dibutuhkan, padahal dari sisi bisnis itu diperlukan, maka itulah ranah Aspikmas untuk mengedukasi. Jadi ya pemerintah itu sudah cukup bagus juga sih. Tinggal sinergi dinas satu dengan dinas yang lain. Oke. Tidak hanya oleh dinas koperasi dan UMKM sebenarnya ya. Ada di sana ada dinas pertanian, kalau jadi ada program agro bisnis misalkan itu. Betul. Karena UMKM ada 3 core bisnis apa ya? Sebenarnya ada 9 sektor. Ada 9 sektor, mulai dari pertaniannya dan lain sebagainya. Agrobisnis masuk di pertanian, Masuk. kuliner, Masuk. fashion, Masuk. kecantikan, Masuk juga. Masuk, ya. Karena yang namanya bisnis itu kan usaha produktif. Selama ada aktivitas produktif yang kemudian menghasilkan nilai ekonomi, maka itu bisa dikatakan bisnis. Dan ukurannya adalah ukuran model tadi ya, omsetnya. Jadi dikatakan mikro ketika omset gitu ya. Aset, modal, dan omset sebenarnya. Aset, modal, ukurannya itu dikatakan ini mikro, kecil, menengah. Itu ukurannya itu ya. Betul. Berarti ya luar biasa ya kalau di Banyumas dikelola semaksimal ya. Makanya gini Mas, jadi ini benar-benar kami merasakan ini momentum UMKM di Banyumas itu benar-benar maju Mas, karena dengan adanya Aspikmas ini memantik teman-teman ini untuk grow bersama. Yang sebelumnya mungkin bingung, saya kalau ngurus izin kemana, saya itu kalau harus mempromosikannya kemana. Nah, giroh, semangat, bela, beli, bangga produk UMKM itu mulai kita besarkan melalui ring terkecilnya Aspikmas Mas. Gitu. Jadi misalkan nih, saya membutuhkan snack gitu kan. Mas Arif itu punya usaha snack dan Mas Arif Aspikmas. Ngapain ngambil dari luar Aspikmas? Ambillah dari teman-teman Aspikmas. Sehingga uang berputarnya di teman-teman. Apalagi ketika pemerintah punya kebijakan ya. Dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan serupa ya. Betul. Beras sesenggol dan memastikan ASN. Ya, kemarin itu menarik Mas. Jadi waktu lebaran kemarin juga ada instruksi dari pemerintah untuk parcelnya itu beli dari teman-teman UMKM. Nah, itu cukup efektif, Mas. Terus kemudian ada program tebar kebaikan atau apa, saya lupa nama programnya, itu harusnya memang 1,2 atau 1,8% dari gaji PNS itu harus digunakan untuk membeli produk UMKM. Kalau itu mantap loh, percepatan untuk UMKM naik kelas ya. Minimal saling supportnya di situ gitu. Kalau hanya anggota kan masih terbatas ya. Tapi kalau disemutin semua kan. Betul. Kalau itu berarti ancaman misalnya itu. Karena pesan-pesan gitu ya. Tapi memang betul UMKM lah yang ketika musim pandemi, apalagi yang kemarin krisis katanya juga tetap eksis dan tetap menopang perekonomian nasional itu ya. Oke Mas, untuk ada program untuk mungkin pelatihan untuk anak-anak muda misalnya mahasiswa, ada nggak dari Aspikmas? Oke, jadi ini kembali lagi ke tadi. Kita merasakan betul bahwa untuk melakukan pemberdayaan ini nggak bisa sendirian, maka kita terus berpikir bagaimana caranya itu kita memperbanyak energi dan memperbanyak pihak-pihak yang kemudian bisa menambah energi kita untuk melakukan pemberdayaan. Nah, kita bikin program magang Aspikmas. Program magang Aspikmas itu program yang kemudian diperuntukkan untuk teman-teman di kampus dengan keilmuan, dengan pengalamannya, dan tentunya dengan energi yang masih muda. Itu kita satu padukan, kita rangkai untuk melakukan pemberdayaan di UMKM. 3 bulan, Mas. 1 bulan kita bekali keilmuan dan pembelajarannya, 2 bulan kita terjunkan ke lapangan untuk melakukan pendamping. Begitu ya. Berarti mahasiswa sudah mulai digarap lagi? Sudah. Tadi pengurus sampai ranting ada, sampai desa ada. Lalu mulai juga pendataan baru ya, anggota baru. Ini kekuatan politik luar biasa nih Mas sebenarnya Mas. 150 yang terdaftar ya. Kan kalau ini nanti bisa 150.000 ya. Satu pengusaha mikro minimal 4
anggota ya. kalikan. Kalau Mas Puji berapa tuh? Eh, Karyawan. Kalau saya sebelum kemarin pandemi yang pertama kita masih yang 25. Oh itu kan, Sekarang 15. nah, gitu kan. Minimal rata-rata 4 lah ya. 4 di satu sekte gue lagi. Nomor sih, menang nih pemilu gitu. Tapi ini organisasi politik nggak ya? Nggak ya? Enggak. Iya ya? Jadi insya Allah kita berkomitmen Mas, itu tertuang juga di ADRT gitu ya, bahwa kita memang orientasinya orientasi pemanfaatan dan pemberdayaan untuk UMKM, nggak ada orientasi yang lain. Nggak ada ya? Dan itu kita berani pastikan. Oh gitu. Ini bukan lembaga yang berorientasi politik gitu ya, punya visi politik nggak ya? Tapi harus punya visi politik Mas. Ya. Berarti artinya punya target bagaimana apa misalkan UMKM berdaulat, mandiri kan Ya. harus gitu kan? Nah, ini kan sudah 1 tahun Mas. Ini kan beranjak di tahun kedua. Tahun kedua, saya mencoba mengangkat tema itu membangun kemandirian organisasi. Kenapa? Karena kita nggak bisa selamanya mengandalkan dari dinas atau mengandalkan dari pihak yang lain. Kita nggak bisa jalan-jalan. Maka dari itu organisasi ini harus punya kemandiriannya sendiri. Kemandirian dari sisi apa? Kemandirian dari sisi khususnya adalah anggaran Mas. Karena ya tadi kita bikin kegiatan pelatihan, maka butuh biaya. Kalau kita nunggu di teman-teman pemerintah saat ini sedang refocusing, nunggu swasta belum tentu ACC, maka gimana caranya basis massa ini kita bisa monetize gitu kan, dengan cara apa? Ya yang paling minimal gampang. Mereka itu banyak yang kemudian dari 3.000 lebih itu didominasi produk olahan pangan Mas. Maka berbicara produk olahan pangan, ada kebutuhan bahan baku. Bayangkan kalau kita bisa menyuplai bahan bakunya ke teman-teman, itu kan ada profit. Oh, siklusnya muter gitu loh ya. Betul. Dari anggota untuk anggota ya. Oleh anggota gitu ya. Yes, Itu operasi rakyat gitu ya. Nah, kemudian dari profit itu komitmen kami juga, maka sebagian besar digunakan lagi untuk aktivitas pemberdayaan. Oh, gitu ya. Nah, sebagian lagi kalau memungkinkan kita pengen memberikan sedikit pengganti uang lelah atau pensiun untuk pengurus yang sudah capek. Gitu. Kemandirian yang coba kita akan bangun. Mohon doanya, Mas. Oke, Mas Puji. Terakhir gini Mas Puji. Kita kan benar punya program bagaimana menyadarkan publik, menyadarkan pemilih bahwa problem saat ini itu tidak problem kebangsaan. Tidak korupsi atau kebijakannya tidak pro rakyat. Itu kan salah satunya dari yang namanya pemilu politik biaya tinggi Mas. Entong-entongan politik. Suap, lalu bubur itu kan begitu merajalela. Sehingga kita ngajak begitu banyak komunitas yuk bareng-bareng itu. Harus kita ketahui Mas Puji bahwa UKM besar atau tidak itu kan juga dipengaruhi oleh kerjaan kepala daerah gitu ya. Ini termasuk ini PKL digusur orang kan ya gitu. Nah, gitu. Ke depan kita akan bareng-bareng lah. Kita bagaimana menyadarkan bareng-bareng, termasuk kalau Mas Puji, pentingnya pemilu Mas. Bahwa pemilu itu penting dan terkait dengan hajat kita bareng-bareng. Menurut Mas Puji gimana ini tawaran kami itu? Oke, jadi saya sangat sepakat Mas. Jadi saya itu kadang sering gini, ini real ya. Saya kalau sering sama istri, sama anak, muter gitu. Kita alhamdulillah Mas ada program sosial ya. Yang kemudian itu memang kadang kita sedihnya gini. Kita di pinggir jalan lihat teman-teman yang mungkin kurang beruntung dari kita. Kadang kita berpikirnya negara Indonesia negara yang kaya gitu kan. Banyumas itu juga kaya gitu kan. Iya, betul. Jangan sampai kekayaan negara atau kekayaan wilayah ini hanya dinikmati sama segelintir orang. Maka harus ada pemerataan gitu kan. Nah, berbicara pemerataan maka mulainya menurut saya adalah dari kepemimpinan di wilayah tersebut. Ketika kepemimpinannya itu memang komitmen, konsisten dan menjaga amanah dan melakukan program-program atau menjalankan kebijakan-kebijakannya dengan orientasi kemanfaatan dan pemerataan, saya yakin nggak ada lagi ketimpangan yang cukup timpang gitu. Maka kita sebagai pemilih itu benar-benar harus pandai memastikan bahwa siapa yang kita pilih itu memang punya orientasi ke arah sana. Bukan sekedar bahwa saya suka secara subjektif gitu kan, tapi benar-benar harus digali lebih dalam apakah ini memang punya kepantasan
punya kapasitas, dan yang paling penting adalah punya integritas untuk memakmurkan masyarakat. Oke, apalagi ini Mas, tantangan pemilu di era oligarki Mas. Luar biasa ini. Iya. Kalau menurut saya, yang lawan oligarki itu UMKM kan ini. Iya, iya, Ini kan pengusaha gede dengan begitu banyak kapital yang modalnya bisa dorong orang Mas. iya, iya, Kan iya, bahkan walaupun orang ini orang tidak baik betul, betul, betul. dengan dipoles pencitraan Iya, lewat buzzer kan. Iya, iya. Ini menurut saya juga berbahaya Iya. kan. Maka apa yang dilakukan Mas Arief dan kawan-kawan dengan program-program edukasi seperti ini menjadi langkah yang keren menurut Betul. saya, sehingga teman-teman menjadi lebih terbuka dan tentunya menjadi pemilih yang cerdas. Betul gitu. Mas kita kan kadang nyampaikan kadang pembangunan orientasi pada pengusaha besar kan Ya, ratusan miliar kok Iya. hanya diperuntukkan untuk beberapa orang. Ya. Dan kadang-kadang menurut saya kan hal yang lucu-lucu Ya. gitu kan di silakan UMKM jelas-jelas punya kontribusi ya. Betul, betul. Gimana gitu? Kan relevan ya Mas. Iya. Terakhir Itu yang coba kalau kita, saya pribadi sederhana Mas. Jadi kita berbicara ke arah sana, kita sendiri juga dulu harus berlatih agar bisa, mungkin kalau kita di posisi itu juga akan melakukan hal yang sama Betul, kan iya. gitu kan. Maka kita harus melatih sejak sini. Itu yang dilakukan di Aspik Mas. Jadi teman-teman Aspik Mas kan produknya apa saja ada Mas. Contoh, ketika Aspik Mas Kabupaten kemudian ada kegiatan, maka pengadaan kebutuhannya baik untuk snack dan lain sebagainya kita gilir Mas. Iya. Jangan sampai hanya dia lagi tapi Betul. gilir. Hari ini UMKM siapa yang kemudian kita pesani, rapat berikutnya UMKM siapa, itu kita gilir Mas. Itu kan sebenarnya lingkup sederhana gitu kan. Jadi nggak dikasih ke orang-orang tertentu tok yang memang kapasitasnya sudah besar. Pembiayaan alat peraga kawan-kawan bisa lewat ini. Betul Mas. Muter seperti itu Iya. Ini menarik sebenarnya kalau semakin besar kan menarik untuk mendorong orang, mendorong orang untuk jadi anggota dewan kan bisa itu sebenarnya itu pembiayaan bersama, lalu mereka juga kontribusi akhirnya kembali ke Mereka lagi. lagi gitu. Kita sering sampaikan ke beberapa komunitas, kalau Anda punya komunitas lakukan kontrak politik misalnya. Ya misalnya, ya kontrak politik adalah komitmen bareng Anda ngajukan siapa, biayai bareng, dan ketika jadi ya kontribusi ke komunitas tersebut. Ya. Ini ke depan bisa seperti itu Mas. Menarik itu Mas. Tapi memang kalau kita sih sejauh ini belum mungkin belum berpikir jauh ke arah sana Mas. Saat ini memang beban kita adalah karena jadi anggota itu bayar Mas. Betul. Rp50.000 gitu kan. Maka benar-benar prinsip kami adalah bagaimana caranya, walaupun itu mungkin menurut sebagian orang uang yang kecil, tapi itu amanah. Betul. Sekecil apapun amanah harus dituntaskan dengan cara baik gitu kan, sehingga hasilnya baik. Itu yang menjadi konsep. Oke, Mas Puji, yuk bareng-bareng lah kita bangun berkontribusi untuk Indonesia sesuai peran masing-masing lah ya. Betul Mas. Yang intinya ke depan pengen Indonesia lebih baik lah ya. Rakyat semakin sejahtera gitu kan. Lalu bagaimana menciptakan pemimpin yang amanah tadi ya, yang pro rakyat, yang punya mikirnya maring rakyat, mikir maring oligarki tertentu saja gitu ya. Betul. Gitu. Ada mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dari Mas Puji. Oke, baik Mas Arief, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi closing statement dari saya yang pertama adalah sekali lagi Aspik Mas ini nggak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pemberdayaan UMKM, butuh kolaborasi lintas sektoral. Maka saya pribadi mengajak teman-teman semuanya, apapun instansinya dari sektor manapun, selama punya kepentingan yang sama yaitu kepentingan untuk UMKM, ayo kita bergerak bersama. Karena dengan bersama-sama ini, insya Allah 2022 atau 2023 ini benar-benar UMKM Banyumas bisa bertumbuh berkembang. Itu bisa dirasakan. Jadi kita mohon supportnya dengan perannya masing-masing, bantu kami untuk melakukan pemberdayaan. Nah, ini momen terbaik. Oke, untuk sedulur muda Banyumas KP Banyumas, anak-anak muda ini yang di pelajar, mahasiswa mungkin ada motivasi lah. Oke, untuk sedulur muda di Banyumas, anak muda itu harus bisa mengambil peran yang progresif. Anak muda itu jangan sampai hanya jadi penonton, tapi harus bisa menjadi pemeran utama di lini manapun lah dengan kompetensinya masing-masing. Dan untuk sedulur KPU Banyumas, saksikan
Ngode Mas, ngobrol demokrasi KPU Banyumas bersama Puji Ngapak di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Oke, matur Mas Puji. Sedulur muda KPU Banyumas, yang jelas tadi satu, jadi anak muda haruslah jadi pemain dari Ya, betul. pemain jadi penonton, yang muda yang berkarya, yang muda yang berkuasa, Ya. yang muda yang berdaya gitu ya, yang mandiri ya. Ya. Oke. Yang kedua untuk kemandirian tadi, bisnis usaha, kalau Anda punya rencana bisnis bisa hubungi Aspikmas untuk konsultasi, ngobrol-ngobrol, mungkin juga nanti ada ada pendampingan gitu ya. Ya. Ini membuka itu untuk mahasiswa tadi, silakan ada program magang. Ketika ini komitmen bareng-bareng kami Aspikmas dan komunitas yang lain, yuk wujudkan pemilu yang bermartabat. Saya pemimpin yang kober dan ide benar serta amanah, yang punya program-program pro rakyat. Ya. Untuk itu caranya apa? Kita jadi pemilih yang berdaulat. Milih wong sing track-tracknya bagus, programnya bagus, jangan memilih karena bubur gitu ya, money politik, karena intimidasi dan seterusnya. Maupun sedulur KPU Banyumas, sedulur muda KPU Banyumas, jangan lupa tetap follow akun media kami, FB, Instagram, Twitter, TikTok, juga subscribe YouTube kami. Dan juga ada Spotify KPU Banyumas. Jumpa lagi di episode selanjutnya di program Panggung Anak Muda yang akan menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa lainnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur KPU Banyumas dan sedulur UMKM Banyumas yang tergabung di dalam Aspikmas Banyumas, saksikan Ngode Mas, ngobrol demokrasi KPU Banyumas bersama Puji Ngapak di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya.